Halo Sampurasun, Wilujeng tepang di sareng simkuring. Edwin Rahmatullah di video pembelajaran bahasa Sunda. Di dinten ayeuna hayorang sami-sami diajar perkawis sajak. Sajak nyaeta salah sahiji karya sastra Sunda anu direka dina wangun basa ugaran atau puisi. Jadi sajak itu adalah salah satu karya sastra Sunda ya yang direka-reka atau yang dibuat dina wangun bahasa ugeran dalam bentuk bahasa ugeran atau bahasa puisi. Sanajan ditulis dina wangun ugeran, nah walaupun ditulis dalam bentuk bahasa puisi, tetela sajak mah tepati kauger ku patokan-patokan jumlah engang saban padalisan atau baris atau jajaran. Jeung jumlah padalisan dina saban pada atau bait seperti dina pupu atau sindiran. Nah, jadi artinya teman-teman, walaupun sajak ini ditulis dalam bentuk puisi ya. Nah, sajak itu tepati kauga, jadi tidak terlalu terikat oleh patokan-patokan. Nah, jadi tidak terlalu terikat oleh patokan-patokan jumlah engang. Jumlah engang itu jumlah suku kata saban pada lisan. Tidak terlalu terikat dengan patokan-patokan jumlah suku kata dalam setiap barisnya. Jeung jumlah pada lisan dina saban pada dan juga jumlah baris dalam bait. Nah, dalam baitnya seperti dina pupu atau sisindiran. Nah, seperti yang ada pada pupu ataupun sisindiran. Jadi kalau dalam pupu atau sisindiran ini biasanya ada ikatan mengenai jumlah pada lisan dan juga jumlah engang ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, sajak mah ditulisna pondok. Jadi sajak itu ditulis pendek ya. Ilaharna sajak teh kauger ku jumlah kecap, pilihan kecap, wirahma jeung purwakanti. Jadi pada dasarnya sajak itu terikat oleh jumlah kata, pilihan kata, wirahma. Apa tuh wirahma? Nah, wirahma itu adalah irama atau tempo ya. Turun naikna nada, panjang pondokna nada. Nah, itu disebut dengan wirahma. Jadi bahasa mudanya adalah irama atau tempo. Wirahma jeung purwakanti. Nah, apa tuh purwakanti? Purwakanti itu kalau bahasa ininya ya, purwakanti adalah padeketna sora engang tungtung. Jadi berdekatnya ya, berdekatannya suara suku kata di akhir ya, atau padeketna sora kecap dina ungkar kalimat, atau berdekatannya suara kata dalam kalimat. Nah, contoh seperti ini ya. Contohkan purwakanti seperti ini. Jadi berdekatannya suaranya. Nah, contoh seperti ini. Upluk aplak, lak ya. Barang pelak. Nah, lak. Ya, ini berdekatan. Ini purwakanti. Kemudian ngucur kesang, sang, baka senang. Nah, ini juga sama purwakanti ya. Ngahariring, ring, cangkring, ring. Nah, ini juga sama, ini purwakanti. Teuing ya, purwakanti. Jadi itulah yang disebut dengan purwakanti, berdekatannya suara ya, berdekatan suara dalam kalimat. Kita lanjutkan. Isi sajak mah kudu pepel, artinya isi sajak itu harus padat ya. Henteu papanjangan nyaritakeun hiji kejadian atau pasoalan. Jadi isi sajak itu harus padat ya, tidak berkepanjangan menceritakan satu kejadian ataupun persoalan. Kukituna pikeun mikaharti maksud sajak, tangtu bae urang kudu nyaho heula kecap-kecap konotatif atau kiasan atawa perlambang anu dipake dina eta sajak. Nah, jadi maksudnya teman-teman, sini kan kukituna. Nah, oleh karena itu ya, pikeun mikaharti maksud sajak. Nah, untuk mengerti maksud dari sebuah sajak, tangtu bae tentu saja urang kudu nyaho heula, kita harus tahu dulu
kecap-kecap konotatif atau kiasan. Jadi kita harus tahu dulu mengenai kecap-kecap atau kata-kata konotatif yang bermakna kiasan atau perlambang atau lambang-lambang anu dipakai dina eta sajak, yang dipakai dalam itu sajak ya. Upama orang bisa mesek perlambang tadi, nah kalau seumpama kita bisa membuka ya, mengetahui mengenai perlambang-perlambang tadi, maksud serta amanat nu hayang ditepikeun ku panyajak teh bakal kanyahoan. Jadi maksud dan juga amanat yang ingin disampaikan oleh penyajak ini akan ketahuan. Oke, kita lanjutkan. Sajak teh biasana dimuat dina koran atau majalah. Jadi sajak itu biasanya dimuat pada koran atau majalah. Tapi aya oge nugas diterbitkan dina wangun buku atau antologi. Nah, seperti lalaki di Tegapati karangan Sayudi 1963 jeung sajabana. Ini banyak ya. Banyak saya contoh-contoh sajak. Oke, kita lanjutkan. Nah, sangkan orang bisa maham kana eusi sajak bisa ku cara nitenan unsur-unsurna. Nah, ini sekarang kita kalau ingin lebih paham lagi mengenai sajak, kita bisa dengan cara mengetahui mengenai unsur-unsurnya. Aya sababaraha rupa unsur sajak. Nah, ini ya ada beberapa unsur sajak. Di antaranya hiji jejer atau tema. Ya, dia tema. Nyaeta gagasan pokok anu rek ditepikeun ku panyajak kanu maca. Jadi jejer atau tema ini adalah gagasan pokok ya yang akan disampaikan oleh penyajak kepada yang membaca. Ya. Tema dina sajak rupa-rupa, aya tema keagamaan, kemanusiaan, kepahlawanan, perjuangan, bicinta lemaca jeung seterusnya. Jadi tema itu kan adalah gagasan pokok yang ingin disampaikan oleh penyajak. Nah, temanya rupa-rupa ya, ada yang sifat keagamaan, kemanusiaan, kepahlawanan, perjuangan, mencintai tanah air dan seterusnya. Anu kadua, nada jeung suasana. Nyaeta sikap panyajak kanu maca. Nah, di nada jeung suasana itu adalah sikap dari penyajak kepada yang membaca. Tina sikap panyajak ngabalakarkeun ayana suasana nu karasa kunu maca. Jadi dari sikap penyajak ini mengakibatkan adanya suasana yang dapat dirasakan oleh yang membacanya. Tilu, rasa. Rasa nyaeta hal-hal anu ngajiwaan eusi sajak. Nah, jadi rasa itu adalah hal-hal yang menjiwai kepada isi sajak. Rasa dina sajak bisa kapanggih sabar dibaca. Jadi rasa itu bisa ditemukan setelah dibaca. Nah, dibaca nanti gumantung ka nu maca. Nah, apakah dibacanya itu tergantung pada yang membaca. Opat, amanat. Amanat mangrupa pesan panyajak nu karasa kunu maca saja. Jadi amanat itu adalah berupa pesan-pesan dari penyajak yang dapat dirasakan oleh yang membaca sajak. Tapi najan kitu, tapi walaupun begitu, amanat dina hiji sajak, amanat pada satu buah sajak ditangtakeunana teh gumantung nu maca. Nah, tapi walaupun begitu katanya, amanat pada sebuah sajak ini tergantung kepada yang membacanya, gitu ya. Hartina nu maca diberi kebebasan. Nah, artinya yang membaca itu diberikan sebuah kebebasan pikeun nangtukeun amanat tina hiji sajak ya. Nah, rupina cekap sakitu pembahasan ngeunaan sajak di dinten ayeuna. Hapunten tina segala kalapatanana. Hatur nuhun.